Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Pak Guru harap kalian sehat dan baik-baik saja ya. Sampai detik ini kita masih dalam keadaan sedih karena apa? Karena pandemi corona belum berlalu. Pak Guru ingatkan tetap patuhi protokol kesehatan di mana kalian saat keluar rumah tetap memakai masker. Jangan lupa setelah pulang ke rumah cuci tangan hingga bersih pakai sabun ya. Pak Guru ucapkan selamat kepada kalian semua di mana saat ini kalian sudah naik ke kelas 6. Harusnya kalian lebih dewasa dan lebih pandai serta lebih giat lagi belajar. Karena apa? Besok kalian sudah di SMP, tidak di SD bukan satu lagi ya. Mohon maaf, Pak Guru pakai masker karena apa? Karena mau memberi contoh, agar kalian tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya. Anak-anak semua, pada kesempatan ini Pak Guru ingin menyampaikan tentang materi IPA. Pada tema 1 kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Anak-anak semua, perkembangbiakan tumbuhan ada 2, ya. Perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Kalau perkembangbiakan generatif itu secara kawin, ya. Secara kawin artinya ada proses pembuahan. Dan kalau vegetatif perkembangbiakan secara tak kawin. Untuk tahu lebih lanjutnya, kalian simak video berikut ini. Halo teman, coba perhatikan bunga-bunga ini. Indah sekali bukan? Tunggu dulu. Ternyata selain indah dipandang, bunga juga memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan loh. Penasaran? Yuk kita amati perkembangbiakan generatif pada bunga apel berikut ini. Perhatikan bunga apel ini teman. Kita akan melihat bagaimana perkembangan generatif yang terjadi pada tumbuhan apel. Proses perkembangbiakan diawali dengan jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Proses ini biasa disebut dengan penyerbukan. Serbuk sari kemudian berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Di dalam bulu serbuk sari tersebut terdapat 1 inti vegetatif dan 2 inti generatif. Selanjutnya, bulu serbuk sari membentuk saluran menuju ruang bakal biji dengan inti vegetatif sebagai penunjuk jalan. Setelah sampai di dalam bakal biji, maka inti vegetatif akan mati. Setelah inti vegetatif mati, kedua inti generatif bergerak dan melakukan pembuahan. Inti generatif pertama akan membuahi sel telur untuk menghasilkan zigot. Sedangkan inti generatif kedua akan membuahi inti kandung lembaga sekunder untuk menghasilkan endosperma. Endosperma ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi calon individu baru. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio dan embrio tersebut akan berkembang menjadi biji. Biji tersebut dilindungi oleh dinding bakal buah. Setelah pembuahan selesai, benang sari, mahkota, dan kelopak bunga akan layu kemudian gugur. Bakal buah yang mengandung biji berkembang menjadi buah. Biji dari buah apel ditanam, kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, anak-anak semua, tadi sudah kalian saksikan
video tentang perkembangbiakan generatif. Bagaimana cara pembuahan itu terjadi? Ada serbu sari, ada benang sari, ada putih, ada kepala putih. Proses apa yang dilakukan hingga terjadi pembuahan ada di dalam video tadi. Apabila kurang jelas, nanti bisa bertanya lewat grup WA yang kita miliki. Di dalam grup nanti kita bisa diskusi. Lalu untuk yang kedua, anakku, perkembangbiakan tumbuhan itu ada perkembangbiakan vegetatif atau perkembangbiakan tak kawin. Perkembangbiakan dengan cara tidak kawin. Apa saja dan bagaimana? Kita simak video berikut ini. Pelangi dapat berjumpa kembali dalam program kesayangan kita, Cerdas, Ceria dengan Sains. Nah, kawanku yang cerdas, dalam episode ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif. Apa sih perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu? Cara perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua macam, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif artinya melalui proses perkawinan, sedangkan vegetatif tidak melalui proses perkawinan. Perkembangan secara vegetatif dibagi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif secara alami dan perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif tanpa bantuan manusia. Tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma, tumbuhan yang berkembang biak dengan spora, tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis, tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang, tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi atau stolon, tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas, dan tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif. Nah, sekarang kita simak penjelasan tumbuhan yang berkembang biak secara alami menurut jenisnya. Tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal adalah batang yang tumbuh menjalar dalam tanah, atau disebut juga akar tinggal, akar rimpang, atau akar tongkat. Tanaman yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah lengkuas, jahe, kunyit, dan temulawak. Selanjutnya, tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Contohnya adalah tumbuhan paku. Pada tumbuhan paku, spora dibentuk pada daun. Spora terletak di dalam kotak spora atau sporangium yang berkumpul di dalam sorus. Sorus adalah kumpulan kotak spora. Sorus terletak di bagian tepi bawah daun, berupa bintik-bintik kecoklatan. Daun yang dapat menghasilkan spora disebut daun fertil atau subur. Jika sporangium pecah, spora keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku baru. Umbi lapis merupakan daun yang berlapis-lapis dan tebal, sehingga membentuk seperti batangnya.
pada bagian dasar tumbuh akar serabut. Di antara lapisan-lapisan umbi lapis terdapat bakal tunas. Jika umbi lapis ditanam, bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas dan tumbuh menjadi tanaman baru. Berikutnya adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan sehingga membentuk umbi. Jika umbi ditanam, tunas dapat tumbuh dan menjadi tanaman baru. Contohnya adalah kentang dan ubi jalar. Berikutnya adalah geragi atau stolon. Geragi adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Tanaman baru akan tumbuh pada buku-bukunya dan tidak tergantung pada induknya. Contohnya adalah tanaman stroberi, pegagan, dan rumput teki. Selanjutnya adalah tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Tunas dapat terdiri dari batang, ditambah dengan daun muda, calon bunga atau calon buah. Contohnya pohon tebu, pisang, dan bambu. Yang terakhir, tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang. Tunas ini tumbuh pada tepi daun, seperti cocor bebek. Selain pada tepi daun, tunas ini dapat tumbuh pada akar, seperti sukun dan kesemek.
Tadi kita sudah mengetahui apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara alami dan macam-macam contohnya. Pasti kalian bisa menjawab soal-soal berikut ini dong. Karena sekarang saatnya kuis. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan perbedaan antara perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Untuk pertanyaan kedua, sebutkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami beserta contoh tumbuhannya. Soal yang terakhir, gambarlah contoh bunga sempurna beserta bagian-bagiannya. Demikian tugas dari Pak Guru. Selamat mengerjakan dan tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.